sayang aja satu tim ini tim besar, sayang aja kalau dibiarkan terbengkalai seperti itu. Satu jadi juga wadah juga kita punya mitra lah di MIL itu memanfaatkan apa yang ada, terus juga yang ada di mitra itu jadi terarah juga, arahnya jelas kayak gitu. Lebih tepatnya mereka itu punya tujuan dalam bermain futsal, itu punya tujuan, mereka datang latihan itu punya tujuan juga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam santi om dimanapun sobat KTV berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya segala aktivitas kegiatannya dan juga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi dengan saya Muhammad Sofwan lagi di podcast Madura. Nah, kali ini sobat KTV kita akan membahas salah satu klub futsal yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, nama klubnya tersendiri ini adalah MIL FC. Mungkin kita sapa dulu siapa kemudian orang terpenting yang kita datangkan dari MIL FC ini. Kita sapa dengan Kak siapa? Septian. Dan juga yang sebelahnya Kak Noval. Iya, Kak Septian di sini di MIL FC sebagai apa, Kak? Jabatan saya di MIL FC sementara kan bisa berubah. Untuk jabatan saat ini masih pelatih dan pencari bakat. Jadi saya bertugas sementara melatih dulu dan mencari anak-anak yang berpotensi untuk saya rangkul, untuk saya latih. Nanti ada manajemen yang meneruskan nanti. Berarti tugasnya double ya, Kak ya? Double enggak apa. Iya. Masih dua masih bisa dimaklumi masih. Yang penting jangan maruk lah. Double masih lah. Untuk sebelahnya di MIL FC berperan sebagai apa, Kak? Saya di MIL FC berperan sebagai kapten. Apa lagi? Itu kan MIL ngadain itu Mas, turnamen futsal antar SD se-Kabupaten Pamekasan. Saya ditunjuk oleh pelatih untuk menjadi koordinator atau ketua panitia di turnamen tersebut. Siap. Untuk coach, gini coach, MIL FC ini kan saya dengar pernah vakum. Iya. Nah, kira-kira apa yang kemudian menjadi inisiatif coach untuk membangun klub futsal ini? MIL ini ya saya melihat dulu waktu masih saya belum bergabung, ini tim yang menurut saya tim besar di Pamekasan, tim papan atas, tim oke. Lama tidak mendengar kabar, ternyata vakum, dan tawaran masuk ke saya sebetulnya agak ragu sih dengan kemampuan saya. Saya juga sadar diri kayak gitu loh. Saya juga porsinya seperti apa, cuma yang CEO-nya bukan pasrah sih ya, menunjuk saya bukan tanpa alasan. Dia menjelaskan alasannya menunjuk saya seperti itu ya, berarti bisa ini saya coba. Tapi ketika saya nanti, makanya tadi saya bilang sementara, jabatan saya sementara kayak gitu. Jadi kalau saya tidak mampu ya saya bukan ini Mas. Nanti ketika tidak mampu ya saya ungkapkan kepada CEO-nya saya sudah di luar batas saya. Jadi tidak memaksakan ketika saya nanti di sudah titik maksimalnya lah sudah. Saya pengen MIL ini balik lagi seperti MIL yang dulu. Tim oke, dari segi pemain, cara bermainnya yang sangat oke. Jadi ketika sudah di luar kemampuan saya udah mending saya mundurkan diri aja. Bukan memundurkan diri sih, pindah jabatan lebih tepatnya. Tidak memundurkan diri karena saya rasa saya betah di tim ini. Saya kerasan di tim ini. Karena tim ini apa ya? Terutama mengedepankan ini family, kekeluargaan lah, mengutamakan kekeluargaan. Jadi di situ. Berarti dalam konteks untuk
mengklaim anak didiknya tidak hanya dipelajari tentang bagaimana menendang sepak bola berarti ya kan? Tidak lah. Berarti tentang cara kekeluargaan juga ada Iya. di sana mungkin. Ya pasti itulah pasti mas. Rata-rata ya kita mengajari tentang attitude juga lah di sana, bagaimana sih berperilaku di lapangan yang baik, di luar lapangan yang baik, dan jadi karena saya ada di ini ya sebagai siswa atau peserta didik lah, ya bagaimana berperilaku di situ, jadi kita arahkan saja lah di situ mas. Terus gini coach, kan tadi kan Mel ini kan baru rintis ya coach. Apa saja yang kemudian menjadi faktor untuk kemudian Mel ini berdiri kembali? Nah salah satunya kan pendiri di era coach ini adalah sampean sendiri yang kemudian merintisnya. Apa yang kemudian menjadi faktor utama Mel ini untuk berdiri? Faktornya ya sayang aja, satu tim ini tim besar, sayang aja kalau dibiarkan terbengkalai seperti itu, satu. Terus jadi juga wadah juga kita punya mitra lah di Mil itu, punya mitra, jadi kita memanfaatkan apa yang ada, jadi di situ ada. Terus juga yang ada di mitra itu jadi terarah juga, arahnya jelas kayak gitu. Lebih tepatnya mereka itu punya tujuan dalam bermain futsal, itu punya tujuan, mereka datang latihan itu punya tujuan juga kayak gitu. Berarti salah satu faktor yang kemudian Mel ini berdiri, Mel FC ini berdiri adalah sayang kalau kemudian Iya. klub futsal ini terbengkalai. Iya. Nah, untuk yang Kak Noval, ini kan tadi kan kapten ya, Iya, kapten kapten. di Mel FC. Ya. Kira-kira menurut Kak Noval tersendiri itu sejauh ini solid tidak pemain Mel, baik itu masa training ataupun masa kompetisi? Menurut saya tim Mil ini kalau kan baru dirintis mas, Ya. ya. Menurut saya ini solid, dan juga anak-anak dari Mil ini teman-teman saya sudah kenal lama atau ya bareng-bareng terus. Jadi kita sudah terbentuk chemistry-nya, dan kita dilatih oleh pelatih saya. Apa yang diberikan oleh pelatih saya itu diterapkan dalam pertandingan atau di latihan kak. Jadi di Mil itu bukan hanya sekedar bermain futsal, juga menjalin kebersamaannya dengan cara ya kumpul bersama untuk membangun chemistry-nya kak. Berarti sudah terbangun ya sikap kekeluargaannya di Mel ini juga solidnya juga dibangun. Jadi Nah, saya tambahin juga ya ah. tentang dikatakan Mas Novel tadi ya. Jadi tim yang karena kita itu rombongan, maksudnya rombongan ada berapa rombongan kayak gitu. Karena kita itu dari teman-teman itu bukan teman-teman sih ya, anak didik saya ya baik dari faktor ini kan satu ini dari SMA 3, dari berangkatnya dari SMP 2, sedangkan saya dari SMA 5. Jadi ada nambah teman lah istilahnya. Jadi nambah teman, jadi menyatukan yang biasa, kalau mungkin yang sudah biasa bersama mungkin ya, tapi saya tambahin bumbu-bumbunya kayak gitu loh, tambahin dari anak SMA 5. Dan saya tidak mau menutup mata, silahkan ayo kalau mau bergabung silahkan, tapi dengan catatan ikuti aturan dari tim, karena kita punya attitude juga, punya aturan dalam tim juga kayak gitu. Kalau mau gabung ya silahkan, kami welcome kepada teman-teman juga, adik-adik, ayo kalau mau gabung, tujuan kita di futsal itu ayo kita sukses bareng di situ. Saya cuma jadi jembatan saja di sini, seperti itu mas. Berarti Mel ini bermitra dengan SMAN 5 Iya. dan juga SMP 2 Iya, Pamekasan. 2 Pamekasan. Sementara itu, Sementara cuma mau bagi sekolah-sekolah yang mau berpartner, Nah.
ya kita welcome. Cuma ada mungkin karena apa ya, instansi atau ini ya pasti kita punya regulasi masing-masing. Tapi sementara lebih aman kita ya di dua ini. Tapi kita welcome, intinya kita welcome. Siapa saja yang mau bergabung silakan menghubungi apa ya, pengurus dari MIL silakan. Kita intinya kita itu ayo kita tunjukkan kalau Pamekasan itu punya pemain yang hebat, karena sebagai acuan pemain yang sampai tembus Liga Pro di futsal kita ada. Satu lagi kita punya wasit yang pro yang sampai tembus level nasional memimpin Liga Pro, itu kita punya. Jadi kita sudah punya jembatan ke arah sana. Jadi orang-orang luar ngelirik kita itu Pamekasan itu terutama ketika Porprov atau kejuaraan-kejuaraan daerah yang lain nggak melirik sebelah mata lagi sekarang. Kayak begitu. Jadi tim Pamekasan mungkin ya bisa dibilang ya tim yang bagus lah sekarang di kancah Jawa Timur, punya nama lah. Maka dari itu kita ayolah kita semua tim ini saya mau mengajak semua tim, ayo kita berbenah, tunjukkan kualitas kita kayak gitu loh. Jangan membuat malu kabupaten lah. Kita ayo kita bareng-bareng kita tunjukkan. Mungkin yang sering terjadi rivalitas bukan hanya di lapangan tapi dibawa keluar, itu yang saya tidak pingin. Oke lah rivalitas, habis bertanding selesai kita kawan lagi, kita teman lagi, ngopi bareng lagi. Ya syukur-syukur podcast bukan hanya MIL aja di sini kayak gitu. Kita mungkin klub-klub yang lain mungkin bisa diundang juga kayak gitu. Kita sharing aja apa yang keluh kesahnya kita itu bagaimana kayak gitu. Berarti sejauh ini MIL ini bermitra di 2 satuan pendidikan di Pamekasan, cuman tidak menutup kemungkinan nanti ada mitra-mitra lain yang merapat ke MIL FC ini. Bener. MIL tersendiri ini welcome berarti ya Kak ya. welcome. Nah, Sobat KTV, di acara podcast Madura pada kesempatan kali ini kita sudah membahas secara komprehensif dan juga spesifik terkait dengan profil MIL FC ini. Bahwasanya dia itu sempat vakum, namun karena kegigihannya dari orang-orang internal sana sehingga terbentuklah per detik hari ini. Nah, saya juga dengar Kak ataupun Coach, katanya MIL ini FC ini mengagendakan salah satu kompetisi itu Liga Futsal tingkat SD se-Madura. Sejauh ini kira-kira apa persiapannya Coach? Saya benahi lagi ya, ada sedikit yang keliru, bukan liga. Kalau liga itu sistemnya kita home away, tapi kita itu turnamen. Nah, turnamen antar SD. Sementara kita masih ruang lingkupnya masih kabupaten. Kenapa saya kabupaten? Karena saya mau pengen mencari bibit-bibitnya dari. Saya juga pengen mencari adik-adiknya Noval ini bagaimana. Saya pengen juga kita usahakan, kita berusaha bagaimana kita tiap tahun itu ada. Kita berusaha, cuma ya kita jalan ke depan kita ada yang tahu. Cuma kita berusaha, kita pengen tiap tahun antar SD ini harusnya ada. Dan juga yang rekan-rekan yang lain yang mau mengadakan turnamen silakan. Jadi di antar SD kita sudah punya ranahnya, di antar SMP juga kemarin sudah selesai bergelar, dan antar SMA akan digelar lagi. Nah, jadi step by stepnya ini akan nyambung kayak gitu. Jadi anak sekolah dasar, SMP, SMA, terus ke senior. Nah, itu jadi satu rangkaian yang tidak boleh terputus. Itu harusnya pembinaan itu bukan hanya di SMP ataupun SMA, kalau bisa dari anak usia dini itu kita harus tanamkan. Jadi bakat itu akan muncul dari bawah, bukan langsung naik ke atas. Seperti itu, Mas. Berarti untuk menyiapkan generasi dari generasi ke regenerasi kan berarti. Bener. Mulai dari transisi dari tingkat sekolah dasar, SMP ataupun sederajat, bahkan SMA. Nah, di konteks di SD ini, di turnamen ini sudah dilakukan apa saja turnamennya, Kak? Turnamen yang sudah dilakukan ya kalau saya masih belum ya, masih awal ini soalnya.
masih ya, mohon maaf ya nanti kalau ini ya masih awal. Sementara untuk turnamen ini antar SD ini mungkin ada beberapa kendala, mungkin yang pasti itu kendalanya mungkin banyak, terutama masa-masa sekarang juga agak-agak sulit juga, perlu berbenah lagi sih sebetulnya, karena MIL itu mencari akademi, mencari apa namanya anak usia dini untuk dilatih agar mereka itu tidak telat kayak gitu. Berarti agar tidak telat artinya memposisikan diri untuk bagaimana kemudian ini tidak telat dalam ranah kesepak bolaan mungkin seperti itu. Nah untuk Kak Noval tersendiri kan menjadi salah satu panitia ya. Sejauh ini berapa persen kira-kira persiapan dalam turnamen ini? Sejauh ini persiapan dari persiapan turnamen ini 80% Mas, kurang lebihnya. Tinggal finishing aja, tinggal eksekusi. Iya. Semoga aja sukses acara ini. Amin. Berarti sudah ada pendaftarannya ya Kak? Sudah ada pendaftar, cuma mungkin ya masih karena apa ya, masih baru juga untuk antar SD ini ya, belum booming juga. Jadi euforianya kita jaga di sini nanti. Euforianya. Nah, kita masih awal-awal ya, mohon maaf nanti kalau ada yang salah-salah, kurang-kurang, tolong dimaklumi. Jangan langsung dihujat, minta tolong. Kita pengen event ini bukan hanya saya saja. Bukan kayak MIL aja yang ada, nanti tolong yang lain juga harus merespon juga, karena Pamekasan itu butuh wadah. Anak-anak futsal Pamekasan itu butuh wadah untuk mengasah skill mereka, untuk mengasah potensi mereka, seperti itu Mas. Jadi kurang lebihnya ya gimana ya, agak bingung juga sih Mas. Aduh ya, mungkin Mas Noval mungkin bisa ditambahin nanti ini untuk masalah terkait turnamen itu, karena ini sebagai koordinator lapangan nanti. Mas Noval juga koordinator lapangan, kebetulan agenda ininya saya agak banyak sekarang ini Mas. Berarti fokusnya sekarang ke Mas Noval ini. Iya, fokusnya kepada Kak Noval untuk bagaimana pelaksanaan kemudian panitia. Ini kan salah satu event, tentunya ingin informasi ini lebih jauh terdengar, apalagi Kabupaten Pamekasan ini ada beberapa kecamatan yang terakomodir di sana. Nah, sejauh ini pesertanya sudah berapa klub ataupun berapa satuan pendidikan di tingkat SD yang sudah mendaftar, Kak Noval? Sepengetahuannya. Yang mendaftar kurang lebih ini 20-an Mas. 21 lah. Tapi kan belum ditutup kan ya juga. Ya, belum ditutup. Kalau ada yang mau daftar Silakan. masih bisa. Masih ada kesempatan. Nah, bagi sobat KTV yang menonton podcast Madura ini, karena pada momentum pada kesempatan kali ini juga MIL FC itu membuka salah satu turnamen tingkat SD. Barangkali sahabat KTV yang menonton podcast pada kesempatan kali ini ingin mengirimkan anak didiknya untuk kemudian berkompetisi di turnamen futsal tingkat SD di kabupaten ini. Nah, karena kita sudah sekitar 25 menit ya Kak ya, kita sudah berbicara tentang banyak MIL FC dan juga apa kemudian tantangannya. Mungkin sedikit closing statement ataupun penutup dari coach ataupun harapan nantinya ke depan agar kemudian MIL ini lebih jauh melangkah seperti itu kira-kira. Karena apa yang sudah disampaikan oleh coach tadi bahwasanya Pamekasan ini kalau di kancah Jawa Timur itu sudah terkenal. Ya, nah, kira-kira apa? Bukan masih saya benahi juga ya, Mas. Kalau terkenal kita masih ini Mas. Ada sedikit pandangan khusus tentang di Pamekasan gitu ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang lain juga, terutama yang ada di MIL sekarang,
janganlah malas-malas untuk latihan, ayolah kita latihan. Karena itu bukan buat saya hanya apa ya, saya berangkat dari hobi, biar hobi saya bermanfaat untuk orang banyak. Saya pengen apa ya namanya, agar ilmu saya tidak sia-sia. Jadi ayolah kita bareng-bareng maju sukses bareng. Terus juga harapannya bagi teman-teman klub yang lain, ayo kita bersaing sehat. Kalah menang itu biasa, kalah menang biasa ya, kalah kita berbenah. Iya. Menang jangan bangga diri, masih ada musuh yang di atas kita yang harus kita lawan kayak gitu. Maksudnya dalam tanda kutip apa ya, musuh apa ya, bukan musuh ini Mas ya, musuh dalam pertandingan. Jangan seperti balik lagi selesai pertandingan kita kawan. Saya lebih suka mencari saudara baru, ikut turnamen di luar kota, punya musuh ya sudah, kalah kita terima kekalahan kita berbenah apa yang membuat kita kalah. Kalaupun kita menang nanti ya kita jangan berbangga diri, karena lawan kita juga sama ada yang menang juga kayak itu. Jadi kita harus intinya saling apa ya, introspeksi ya lah intinya. Introspeksi diri, jangan cepat berpuas diri lah. Jadi seperti itu aja sarannya ke teman-teman yang ada di MIL sekarang. Ayo kita tunjukkan kalau kita bisa membawa MIL, terutama membawa Pamekasan di kancah futsal untuk lebih berkibar lagi. Berarti sudah ada arah dari Jawa Timur untuk melirik futsal di Pamekasan. Harusnya ada sih, karena kemarin juga saya dengar juga ada anak didik dari sekolah SMA ya, khususnya itu sudah ada yang habis dari Porprov, katanya sih sudah ditarik katanya. Saya kan nggak tahu pasti, cuma ya kayaknya sih ada perhatian. Jadi penerus orang yang tadi saya sebutkan itu ada. Jadi kita punya jembatan sekarang. Jadi kita manfaatkan jembatan ini. Ayo kita bersaing sehat, jangan bersaing kotor. Iya. Siap. Nggak baik kalau misalkan kita bersaing secara kotor ya. Iya. Kalau kotor nanti tinggal cuci tangan. Ya, terima kasih Ya, sama-sama, sobat Mas. KTV dan juga Coach dan Kak Noval untuk kemudian masih semangat pada kesempatan kali ini mengisi podcast Madura yang diselenggarakan di PT Karisma Televisi Madura. Semoga nantinya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita menjadi insight baru bagi kita dalam dunia futsal, dan tentunya menjadi hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk masyarakat, dan juga secara umum. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan per detik ini. Nanti follow up-nya ada ya kira-kira, ataupun terkait dengan pendaftaran turnamen tadi, Ada. terus rekrutmen pemain futsalnya mungkin nanti di follow up di luar podcast ini. Iya. Kira-kira oleh sahabat-sahabat ya. Nah, akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.